Pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sebuah nama yang kini identik dengan kecepatan, kemewahan, dan status sosial tertinggi, dulunya hanyalah sebuah mimpi gila dari seorang pria yang bahkan tidak punya pabrik mobil? Bagaimana Ferrari, sang kuda jingkrak legendaris, bangkit dari abu perang, melewati tragedi pribadi, dan menaklukkan lintasan balap dunia sebelum akhirnya menjadi simbol kemewahan yang kita kenal hari ini? Bersiaplah, karena ini bukan sekadar kisah tentang mobil. Ini adalah kisah tentang obsesi, pengorbanan, dan kegilaan seorang visioner bernama Enzo Ferrari yang mengubah lumpur dan baja menjadi legenda abadi. Siap untuk mengungkap sisi gelap dan terang di balik kilau Ferrari? Kisah Ferrari tidak dimulai di pabrik mobil mewah, melainkan di lintasan balap yang berdebu dan berbahaya. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari lahir di Modena, Italia pada tahun 1898, bukanlah seorang insinyur jenius atau pewaris kekayaan. Ia adalah seorang pemuda biasa dengan satu obsesi, balap mobil. Sejak kecil, ia terpesona oleh kecepatan dan adrenalin. Pada usia 10 tahun, ia menyaksikan balapan mobil pertamanya, Circuito di Bologna 1908, dan sejak saat itu, takdirnya seolah tertulis di atas aspal. Namun, jalan menuju mimpinya tidaklah mudah. Perang Dunia I merenggut ayah dan kakaknya, meninggalkan Enzo muda sendirian dan tanpa arah. Ia mencoba berbagai pekerjaan, dari pengemudi uji hingga jurnalis olahraga, namun panggilan lintasan tak pernah padam. Pada tahun 1920, ia akhirnya bergabung dengan Alfa Romeo sebagai pembalap. Disinilah ia mulai mengukir namanya, memenangkan Grand Prix pertamanya pada tahun 1923. Tapi, Enzo bukanlah pembalap biasa. Ia adalah seorang pemikir, seorang organisator yang selalu mencari cara untuk membuat mobil lebih cepat, lebih baik. Ia bahkan mulai mengembangkan minat pada aspek manajerial balap, sebuah tanda awal dari apa yang akan datang. Tragedi juga membayangi karir balapnya. Kematian rekan-rekan pembalapnya, Ugo Sivocci dan Antonio Ascari, sangat memukulnya. Ia mulai balapan dengan setengah hati, dan pada tahun 1932, setelah kelahiran putranya, Alfredo, yang akrab disapa Dino, Enzo membuat keputusan besar. Ia pensiun dari balap untuk membentuk timnya sendiri, sebuah tim yang akan mengubah sejarah otomotif, Scuderia Ferrari. Scuderia Ferrari yang didirikan Enzo pada tahun 1929 awalnya bukanlah produsen mobil independen. Mereka adalah tim balap yang didukung oleh Alfa Romeo, bertugas menyiapkan dan mengelola mobil-mobil balap Alfa Romeo untuk kompetisi. Enzo, dengan kepemimpinan dan visinya yang kuat, berhasil menarik pembalap-pembalap terbaik saat itu, seperti Giuseppe Campari dan Tazio Nuvolari. Di bawah bimbingannya, Scuderia Ferrari menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di lintasan balap, meraih banyak kemenangan dan membangun reputasi yang solid. Namun di balik kesuksesan itu, ada ketegangan yang membara. Enzo adalah seorang yang ambisius dan independen. Ia tidak ingin selamanya berada di bayang-bayang Alfa Romeo. Ia bermimpi membangun mobilnya sendiri, mobil yang sepenuhnya mencerminkan visinya tentang kecepatan dan performa. Pada tahun 1937, mimpi itu semakin dekat ketika Alfa Romeo membubarkan Scuderia Ferrari dan mengambil alih divisi balap mereka sepenuhnya. Enzo diangkat sebagai direktur olahraga, tetapi kebebasannya terbatas. Perselisihan dengan manajemen Alfa Romeo tak terhindarkan, dan pada tahun 1939, Enzo akhirnya memutuskan untuk pergi. Ini adalah momen krusial. Enzo Ferrari kini bebas, tetapi juga tanpa tim, tanpa mobil, dan dengan klausul kontrak yang melarangnya balapan atau mendesain mobil selama 4 tahun. Namun semangatnya tak padam. Ia mendirikan Auto Avio Costruzione, sebuah perusahaan yang memasok suku cadang untuk tim balap lain. Diam-diam, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, langkah yang akan mengubahnya dari seorang manajer tim balap menjadi seorang pembuat mobil legendaris. Perang Dunia Kedua menjadi periode yang sulit bagi Italia dan Enzo Ferrari. Pabriknya di Modena terpaksa beralih memproduksi komponen untuk kebutuhan perang rezim Mussolini. Namun di tengah kehancuran dan ketidakpastian, api ambisi Enzo tak pernah padam. Setelah pabriknya dibom oleh sekutu, ia memindahkan operasinya ke Maranello, sebuah kota kecil yang selamanya terkait dengan nama Ferrari.
Begitu perang berakhir pada tahun 1945, Enzo Ferrari akhirnya bisa mewujudkan mimpinya yang telah lama terpendam, membangun mobil dengan namanya sendiri. Ia tidak ingin lagi hanya membuat mobil balap. Ia ingin menciptakan mobil sport yang bisa dikendarai di jalan raya, namun tetap memiliki jiwa balap yang murni. Pada tahun 1947, lahirlah mahakarya pertamanya, Ferrari 125S. Mobil ini, dengan mesin V12 1,5 liter yang revolusioner, bukan hanya sebuah kendaraan, melainkan sebuah pernyataan. Ini adalah simbol kemerdekaan Enzo, manifestasi dari visinya, dan langkah pertama menuju dominasi global. Namun membangun mobil di tengah puing-puing perang bukanlah tugas yang mudah. Sumber daya terbatas, infrastruktur hancur, dan persaingan ketat. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan bahan baku, merekrut insinyur terbaik, dan membangun fasilitas produksi dari nol. Ia menghadapi tantangan finansial yang berat, seringkali harus mengorbankan segalanya demi menjaga mimpinya tetap hidup. Kisah-kisah tentang Enzo yang tidur di kantornya, bekerja tanpa henti, dan menginvestasikan setiap sen yang dimilikinya adalah bukti nyata dari dedikasinya yang tak tergoyahkan. Dengan Ferrari 125S ini, Enzo Ferrari kembali ke lintasan balap, kali ini dengan mobilnya sendiri. Debut open-wheel timnya terjadi di Turin pada tahun 1948, dan kemenangan pertama segera menyusul. Pada tahun 1950, Ferrari bergabung dengan kejuaraan dunia pembalap Formula 1 yang baru dibentuk, dan sejak saat itu, mereka menjadi satu-satunya tim yang pernah tidak termisi dari kompetisi tersebut. Kemenangan demi kemenangan diraih, dengan pembalap-pembalap legendaris seperti Alberto Ascari dan Jose Froilán González membawa Ferrari ke puncak dunia balap. Namun, di balik gemerlap kemenangan, ada harga yang harus dibayar. Obsesi Enzo terhadap balap seringkali mengorbankan kehidupan pribadinya. Tragedi terbesar menimpanya pada tahun 1956 ketika putranya Dino meninggal dunia pada usia 24 tahun karena distrofim otot. Kematian Dino menghancurkan Enzo. Ia tidak pernah pulih sepenuhnya dari kehilangan itu, dan kesedihan itu membayangi sisa hidupnya. Ia bahkan membangun sebuah mausoleum untuk Dino di Maranello, tempat ia sering menghabiskan waktu dalam kesendirian. Selain itu, dunia balap juga menuntut korban. Banyak pembalap Ferrari yang tewas dalam kecelakaan mengerikan di lintasan, termasuk Eugenio Castellotti, Luigi Musso, dan Peter Collins. Setiap kematian adalah pukulan telak bagi Enzo, yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan para pembalapnya. Ia seringkali dituduh terlalu keras, terlalu menuntut, namun baginya balap adalah segalanya, dan ia percaya bahwa hanya dengan mendorong batas, kesempurnaan bisa dicapai. Tragedi-tragedi ini, meskipun menyakitkan, justru semakin menguatkan tekad Enzo untuk terus berjuang, untuk menghormati pengorbanan mereka dengan kemenangan. Enzo Ferrari meninggal dunia pada tahun 1988 di usia 90 tahun. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu sebuah merek mobil yang tidak hanya dikenal karena kecepatan dan kemewahannya, tetapi juga karena semangat balap yang tak pernah padam. Dari sebuah tim balap kecil yang berjuang, Ferrari telah tumbuh menjadi raksasa otomotif global dengan pabrik-pabrik canggih, teknologi mutakhir, dan basis penggemar yang fanatik di seluruh dunia. Kini, Ferrari bukan lagi sekedar mobil. Ia adalah sebuah ikon budaya, simbol status, dan manifestasi dari impian Enzo Ferrari. Setiap mobil yang keluar dari Maranello membawa DNA balap yang murni, semangat inovasi yang tak terbatas, dan dedikasi terhadap kesempurnaan. Dari lintasan Formula 1 hingga jalan raya kota-kota besar, Ferrari terus memukau dunia dengan performa, desain, dan sejarahnya yang kaya. Warisan Enzo Ferrari tidak hanya terbatas pada mobil-mobilnya. Ia juga meninggalkan filosofi yang mendalam, bahwa gairah dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan. Ia membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, bahkan mimpi yang paling gila sekalipun bisa menjadi kenyataan. Ferrari adalah bukti hidup dari visi seorang pria yang berani bermimpi besar, berani take resiko, dan berani melawan segala rintangan untuk menciptakan sesuatu yang truly luar biasa. Jadi, dari mana Ferrari berasal? Dari seorang pembalap muda yang terobsesi, yang membangun tim balap dari nol, melewati perang dan tragedi pribadi, hingga akhirnya menciptakan merek mobil paling ikonik di dunia. Kisah Ferrari adalah kisah tentang kegigihan, inovasi, dan gairah yang tak pernah padam. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap simbol kemewahan, ada kisah perjuangan yang luar biasa.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa wawasan Anda tentang Ferrari bertambah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia otomotif, sejarah, dan kisah-kisah inspiratif lainnya dari Gudang Cara. Sampai jumpa di video berikutnya.